Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya sekelompok monster yang tengah berlari dengan begitu bersemangat untuk menyerang anggota Hunting Herd yang berada tak jauh dari mereka. Melihat kumpulan monster yang ternyata adalah ogre tengah berlari untuk menyerang kelompoknya dengan cepat, Fang Xiong pun langsung mengatur formasi. Ia meminta healer untuk segera mundur ke garis belakang, sedangkan tank diminta untuk mengikuti dirinya dan menahan di garis depan. Lalu Rogue diminta untuk mencari jalan dan membunuh para mage dari kumpulan para ogre itu. Kemudian sembari melirik kelompok Scavenger Home yang kini tengah berada tak jauh di belakangnya, Fang Xiong pun langsung bergumam bahwasannya dirinya itu adalah seorang komandan profesional yang bisa memberi perintah kepada kelompok dengan anggota lebih dari 20 orang. Jadi ia pun meminta kepada kelompoknya agar kali ini mereka dapat menunjukkan kekuatan Hunting Herd yang sebenarnya kepada tim pemungut sampah itu. Mendengar perintah dari bosnya, tentu saja semua anggota Hunting Herd pun lantas menjawab bahwa mereka semua mengerti. Lalu tanpa basa-basi, mereka pun langsung mengatur formasi. Sedangkan di saat yang bersamaan, nampak para ogre itu sudah berada di jarak yang lumayan dekat dengan para anggota Hunting Herd. Kemudian tanpa ingin membuang-buang banyak waktu lagi, akhirnya Fang Xiong pun menjadi orang yang pertama kali maju. Ia menggunakan kekuatan Titanic Power miliknya, lalu bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah para ogre itu, lalu menyerangnya hingga membuat kepala salah satu monster itu terpenggal. Kemudian dengan senyum sombongnya, Fang Xiong pun juga mengatakan bahwa musuhnya itu terlalu lemah. Lalu ia pun meminta anggota kelompoknya untuk segera mengalahkan semua musuh yang berada di hadapan mereka. Mendengar perintah dari Fang Xiong, nampak para anak buahnya pun langsung menggunakan kekuatannya masing-masing dan terus-menerus bertempur untuk membasmi para ogre itu. Namun, Yexing yang menonton pertarungan itu dari atas bukit kecil sendiri hanya bergumam bahwa para ogre itu tidaklah terlalu kuat. Jadi tim Fang Xiong sudah pasti dapat mengatasinya sendiri. Namun mendengar ucapan Yexing barusan, Yiling yang berada di sampingnya pun terdengar langsung mempertanyakan kepada Yexing, jika kalau begitu apakah mereka tidak akan ikut dalam pertarungan. Tetapi mendengar pertanyaan Yiling barusan, dengan raut wajah ketakutannya, Zotong pun terdengar langsung menyaut dan mengatakan bahwa monster di depan mereka itu sangat banyak sekali, bahkan seram-seram, membuatnya takut dan ingin pulang. Melihat ketakutan Zotong sembari menggeplak kepala laki-laki itu singkat, Yiling pun langsung menanyakan jika bukankah Zotong bilang ia ingin bertambah kuat. Sedangkan melihatnya sendiri, Yexing pun hanya menjawab bahwa karena Fang Xiong itu sangat berniat untuk memperlihatkan pertunjukan kepada mereka, maka biarkan saja dia begitu. Karena sejatinya mereka datang ke tempat ini hanyalah untuk memungut sampah. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang ogre dilemparkan oleh Fang Xiong hingga terjatuh tepat di hadapan Yexing. Lalu setelahnya, nampak ogre yang masih hidup dan sengaja dilemparkan oleh Fang Xiong itu mengaum seraya berusaha untuk menyerang Yexing. Tetapi sebelum monster itu benar-benar menyentuh tubuhnya, lebih dahulu Yexing menendang wajah monster itu hingga mengeluarkan banyak sekali cairan merah. Kemudian sembari menatap Fang Xiong jijik, Yexing pun juga langsung mengatakan bahwa Fang Xiong bajingan memang sengaja melakukan hal itu. Melihat kekesalan Yexing, Fang Xiong sendiri pun hanya bisa tertawa kecil, seraya menanyakan jika ternyata tim Yexing itu masih hidup. Lalu tanpa basa-basi, ia pun juga langsung meminta anggota Scavenger Home untuk cepat mengumpulkan sampahnya, karena itu kan adalah tugas mereka. Mendengar itu, Yexing dan anggotanya yang lain pun tentu saja langsung melaksanakan perintah. Namun yang mereka dapatkan dari pertarungan itu hanyalah jackpot sampah. Semua orang pun menatap Puming karena atribut luck-nya yang sangat rendah. Kemudian sembari mengambil salah satu item yang telah didapatkan, Zotong pun juga ikut mengatakan bahwa Hunting Herd pasti akan membuang item-item seperti itu karena ia dengar Hunting Herd hanya mau mengambil item dengan kualitas ungu ke atas. Bahkan item yang tengah ia pegang itu benar-benar ampas, sampai-sampai kualitasnya bukan putih lagi tetapi abu-abu.
Mendengar keluh kesah dari Zhao Tong, Yexing sendiri malah merasa sangat senang, lalu mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa incaran mereka memanglah item dengan kualitas abu-abu, karena item seperti itu sangat berguna untuk dirinya. Kembali kepada para anggota Hunting Herd, terlihat tank mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus menahan serangan dari para ogre itu. Sedangkan seorang Rogueway yang berada di belakangnya sendiri tengah sibuk untuk memanah para ogre itu, sembari tertawa dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan mangsa lagi. Namun di saat Rogueway itu tengah merasa begitu gembira karena berhasil mendapatkan lumayan banyak mangsa, terlihat batu di belakangnya tiba-tiba saja bergetar, lalu dengan cepat ogre-ogre lain muncul dari sana, kemudian berlari ke arah Rogueway itu. Lalu para ogre itu pun juga langsung mengeluarkan sebuah perangkap seperti jaring untuk menangkap tubuh Rogueway itu, membuat mereka hanya bisa berteriak ketakutan sembari terus meminta bantuan kepada rekannya yang lain. Melihat itu dengan panik, salah satu anggota Hunting Herd pun langsung mengatakan kepada Fang Xiong bahwasannya garis belakang mereka sedang berada dalam bahaya. Jadi apakah mereka harus membantu di belakang? Mendengar pertanyaan itu sembari terus maju untuk mengalahkan para ogre, Fang Xiong pun langsung menjawab bahwasannya mereka harus terus maju. Mendengar keputusan dari bosnya tentu saja membuat salah satu anggota itu kebingungan. Pasalnya bagaimana dengan anggota yang berada di belakang? Mendengar itu sembari berteriak, Fang Xiong pun langsung menyarankan agar mereka menunjukkan lokasi grup Yexing kepada para monster itu dan menarik agro monsternya, sedangkan mereka hanya perlu terus membunuh tanpa henti. Mendengar perintah dari bosnya, tanpa basa-basi beberapa anggotanya pun langsung mengerti lalu mengeluarkan sebuah equipment, kemudian melemparkannya ke udara dekat grup Yexing berada, hingga menyebabkan sebuah ledakan yang tentu saja berhasil mengalihkan perhatian para ogre itu. Lalu saat kepulan asap itu masih membumbung tinggi, terlihat pesan sistem muncul dan memberitahu bahwa kini agro telah di-reset. Kemudian atensi para ogre itu pun langsung teralihkan pada Yexing dan juga rekan-rekannya yang berada tak jauh dari para ogre itu berada. Lalu tanpa basa-basi, para ogre itu pun terlihat langsung berlari dengan sekuat tenaga untuk mendekati kelompok Yexing. Menyadarinya, Wu Ming pun langsung mengatakan kepada rekan-rekannya jika saat ini ada yang mendekat. Sedangkan di saat yang bersamaan, terdengar Zhao Tong mempertanyakan bahwa apakah para monster itu sudah berhasil melewati garis depan. Mendengar pertanyaan Zhao Tong sembari mengeluarkan kekuatan apinya, Yiling pun langsung menjawab jika tidak. Tetapi para monster itu sepertinya memang sengaja dialihkan kepada mereka. Kemudian terdengar pula Liu Xingran dengan sangat bersemangat mengatakan bahwa mereka sama sekali belum mendapatkan kesempatan untuk bertarung sejak masuk ke dalam Abyss. Jadi sekarang sudah waktunya mereka untuk bertarung. Melihat semangat dari Liu Xingran dan juga Yiling yang berada di sampingnya, sembari menepuk kedua bahu mereka, Yexing pun langsung mengatakan agar mereka tidak usah melakukan itu semua, karena mereka tidak perlu berpartisipasi pada pertarungan yang tidak penting seperti ini. Mendengar ucapan Yexing tentu saja membuat Yiling yang awalnya sudah siap untuk bertarung langsung mempertanyakan kepada Yexing jika kalau begitu berarti mereka hanya perlu diam saja. Mendengarnya, Yexing pun lantas menjawab bahwa grup ogre itu sepertinya hanyalah ingin memancing mereka, jadi biarkan saja pasukan Hunting Herd yang bertarung melawan para ogre itu, dan untuk garis depan biar dirinya saja yang mengurusnya. Kemudian setelah itu terlihat Yexing melompat dari bukit kecil tempat ia dan rekan-rekannya berada, lalu bergerak menuju ke arah kumpulan para ogre itu. Melihatnya, tanpa basa-basi salah satu ogre pun langsung mengeluarkan jaring-jaringnya untuk menangkap Yexing. Namun di saat para ogre itu berpikir jika Yexing telah tertangkap, ternyata mereka salah, karena kini Yexing sudah nampak berada di belakang salah satu tubuh ogre, membuat beberapa ogre pun merasa begitu terkejut. Tanpa basa-basi, Yexing pun langsung menendang salah satu ogre itu hingga tubuhnya terhempas ke belakang. Namun di saat yang bersamaan, nampak ada dua ogre lain yang kini sudah siap untuk menyerang Yexing dari belakang tubuhnya. Namun saat kedua ogre itu bergerak secara bersamaan untuk menyerang Yexing dengan sangat gesit, Yexing dapat menghindari serangan itu ke atas, lalu ia pun juga langsung menggunakan pedang miliknya untuk menyerang kedua ogre itu sekaligus.
Melihat pertarungan sengit antara Yexing dan juga kedua ogre itu, tentu saja membuat Liu Xingran berdecak kagum dan bergumam jika ternyata Yexing sudah menjadi lebih kuat akhir-akhir ini. Bahkan pergerakan Yexing sangat cepat sekali sampai-sampai dirinya tidak dapat melihat pedang milik Yexing. Di saat yang bersamaan, nampak Yexing terus menggerakkan pedang miliknya dengan begitu gesit hingga berhasil menebas tubuh para ogre itu yang tentu saja membuat mereka ketakutan. Tak lama kemudian, terlihat tubuh dari para ogre itu sudah terpenggal menjadi beberapa bagian, membuat ogre yang masih dalam keadaan baik-baik saja tentu jadi merasa ketakutan. Lalu sebelum Yexing membabat habis tubuh mereka juga, terlebih dahulu beberapa ogre melarikan diri. Melihatnya tentu saja membuat Yexing berdecak malas dan mempertanyakan bahwa kenapa para ogre itu malah kabur. Namun kembali lagi kepada kelompok Hunting Herd, terdengar salah satu anggotanya yang berada di barisan belakang mengatakan kepada rekannya yang lain jika kini pasti kelompok Yexing tengah kesulitan dalam menghadapi para ogre. Mendengar itu rekannya pun menjawab bahwa berkat pengorbanan Yexing dan juga teman-temannya maka mereka bisa bertarung dengan tenang. Tetapi segera setelahnya terlihat beberapa ogre yang tadi kabur dari Yexing kini sudah berlari sampai mendekati anggota Hunting Herd, membuat kedua orang yang berada di garis belakang itu merasa begitu terkejut dan mempertanyakan jika itu tidak mungkin kan, karena bagaimana bisa kumpulan ogre itu kembali kepada mereka. Menyadarinya tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung bertindak mencegah ogre itu untuk melukai mereka. Tetapi sayang sekali, baku hantam sudah tidak dapat lagi terelakkan, membuat kedua orang itu pun hanya bisa berteriak ketakutan saat para ogre menyerbu mereka dengan begitu ganas. Sedangkan Yexing sendiri yang melihatnya hanya bisa bergumam bahwa benar seperti dugaannya jika ogre itu hanyalah mengincar musuh yang lebih lemah, dan mereka pasti akan langsung kabur jika melihat musuh yang lebih kuat karena ogre itu pasti memiliki kepintaran. Setelah itu terlihat main tank dari kelompok Hunting Herd merasa begitu ketakutan kala melihat ada senjata milik ogre yang begitu besar dan mengerikan tiba-tiba muncul dari balik asap, lalu langsung mengempas tubuhnya dengan sangat kuat, bahkan hingga membuat tameng miliknya hancur berkeping-keping. Melihat itu tentu saja membuat Wu Ming merasa begitu terkejut dan mempertanyakan bahwa bagaimana bisa main tank langsung mati, sedangkan di saat yang bersamaan terdengar Fang Xiong mempertanyakan kepada salah satu anak buahnya bahwa bagaimana bisa ia tidak memperhatikan darah dari main tank. Mendengarnya dengan cepat, anak buah Fang Xiong pun menjawab bahwa main tank langsung mati begitu saja dalam sekali serang. Kemudian setelahnya terlihat sesuatu yang begitu besar muncul dari balik asap yang tebal, dan ternyata itu adalah warrior ogre dengan ukuran tubuh yang begitu besar. Ia keluar dan berjalan mendekati para anggota Hunting Herd. Melihat monster itu, Fang Xiong pun langsung mengatakan jika grup ogre warrior itu jauh lebih kuat daripada mereka semua, seakan-akan kedua pasukan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Tanpa basa-basi lagi, Fang Xiong pun juga langsung meminta agar para anggotanya untuk segera mengatur ulang posisi dan mempertahankan formasi. Namun segera setelah itu, nampak Fang Xiong baru menyadari sesuatu kala mendengar bahwa pasukan di garis belakang mereka sudah dikepung oleh para pasukan ogre. Yexing sendiri yang melihat kepanikan dari para anggota Hunting Herd hanya bisa bergumam bahwa menurutnya ogre itu hanyalah umpan saja. Setelah itu sebuah serangan seperti petir dahsyat berwarna kekuningan yang menghempas tanah dengan sangat kuat membuat para ogre yang berada di sekitarnya pun juga jadi ikut terkena efeknya. Dan ternyata itu adalah serangan dari Fang Xiong. Setelah itu sembari menggenggam kedua pedang petir miliknya, Fang Xiong pun juga nampak melompat lalu kembali mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Kemudian langsung mengerahkannya kepada para ogre itu hingga membuat beberapa dari mereka mati bersimbah cairan merah. Nampak di tengah-tengah kumpulan mayat ogre, Fang Xiong menatap si pemimpin ogre dengan begitu sombong. Kemudian tertawa lalu mengatakan jika memangnya siapakah yang akan takut kepada monster besar, karena di depan kekuatan titanik miliknya mereka semua hanyalah sampah. Mendengar ucapan Fang Xiong sendiri, pemimpin ogre itu pun nampak hanya diam saja dan tidak bereaksi apapun.
Hingga setelahnya terlihat Fang Xiong berlari dengan sekuat tenaga mencoba berusaha untuk menyerang pemimpin Ogre itu. Namun menyadari Fang Xiong hendak menyerangnya, tentu saja pemimpin Ogre itu tidak tinggal diam. Ia juga langsung mengumpulkan kekuatannya kemudian meninju senjata milik Fang Xiong hingga membuat pria itu pun langsung mengubah ekspresinya menjadi sedikit panik sekaligus ketakutan. Setelahnya nampak pemimpin Ogre itu telah berhasil membuat Fang Xiong terhempas jauh akibat dari serangannya. Namun ternyata Fang Xiong masih dapat bertahan. Di tengah-tengah kepulan asap terdengar ia mengumpat lalu mempertanyakan jika bagaimana monster di depannya itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Belum saja sempat bernafas lega, terlihat Fang Xiong kembali menunjukkan ekspresi yang begitu ketakutan kala melihat pemimpin Ogre di depannya itu tiba-tiba saja berlari dan menendang perut serta wajahnya, lalu menghantamkan tubuhnya dengan sangat kuat hingga lagi-lagi terpental cukup jauh. Setelah itu nampak Fang Xiong kini telah tergeletak di antara bebatuan dengan kondisi terluka cukup parah serta cairan merah yang hampir saja mengotori seluruh wajahnya. Melihat kondisi dari bosnya sendiri tentu saja membuat para anggota Hunting Herd merasa begitu terkejut. Kemudian seorang mage dari anggota Hunting Herd pun terdengar langsung mengajak para rekan-rekannya yang lain untuk segera membantu bos mereka yang hendak kembali diserang oleh pemimpin Ogre itu. Lalu sebelum pemimpin Ogre itu benar-benar berhasil melukai bosnya, mage tadi pun segera meminta kepada beberapa rekannya agar cepat melindungi Fang Xiong. Sedangkan sisanya diminta untuk fokus menyerang sang pemimpin Ogre hingga pada akhirnya monster itu pun lebih dahulu berhasil dilumpuhkan. Setelahnya nampak Fang Xiong berusaha untuk bangkit lagi walaupun dengan kondisi tubuh yang telah terluka cukup parah. Sedangkan di saat yang bersamaan terlihat para rekan-rekannya yang lain masih sibuk untuk menyerang monster itu. Nampak Archer mendekati Ogre tadi kemudian menyerangnya menggunakan tombak yang ia punya, berharap agar monster itu bisa cepat mati. Namun mendapati serangan dari Archer, nampak shaman kecil yang berada di sekitarnya tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah kekuatan berwarna kemerahan dari dalam tongkat yang ia bawa. Kemudian membuat Ogre yang semula mati jadi hidup kembali, lalu menatap para pasukan Hunting Herd dengan begitu tajam. Kemudian dengan cepat langsung menyerang Archer yang berada di hadapannya. Melihat dirinya diserang dengan begitu brutal, sembari berusaha untuk bertahan, Archer itu pun tentu saja langsung mempertanyakan jika bukankah monster di depannya itu sebelumnya sudah mati dan apa-apaankah semua ini. Di saat yang bersamaan nampak seorang perempuan dari Hunting Herd menyadari sesuatu kala melihat salah satu mayat dari anggota Ogre yang sudah mati. Kemudian mempertanyakan jika kenapa monster yang sudah mati masih bisa bergerak. Setelahnya nampak salah satu kepala dari Ogre yang sudah mati itu tiba-tiba saja memancarkan sebuah cahaya. Dan di detik itu juga barulah anggota perempuan dari Hunting Herd itu menyadari bahwa ini semua adalah sihir nekromansi. Jadi tanpa basa-basi lagi, ia pun tentu saja langsung memerintahkan semua rekan-rekannya untuk segera kabur. Namun sayangnya belum sempat para anggota Hunting Herd itu kabur, nampak mayat dari para Ogre yang sudah mati itu mulai meledak satu persatu, membuat mereka semua pun tentu saja langsung berteriak kesakitan. Kemudian terdengar pula healer di tim Hunting Herd mengatakan kepada Fang Xiong jika healingnya saat ini sudah tidak cukup lagi. Mendengar itu dengan cepat, Fang Xiong pun tentu saja langsung memerintahkan beberapa pasukannya yang lain untuk segera melepaskan bom asap untuk menghilangkan agro dan mereka bisa mundur terlebih dahulu. Mendengar perintah dari Fang Xiong, tanpa basa-basi lagi, para anak buahnya pun tentu saja langsung melepaskan bom asap hingga mengeluarkan asap yang cukup tebal. Melihat kejadian itu sendiri dari kejauhan, Yexing pun hanya bisa bergumam bahwa mengubah mayat menjadi bom. Ia menduga jika itu semua adalah sihir nekromansi. Kemudian ia pun juga langsung memberitahu rekan-rekannya yang masih berada di belakang untuk menjauh dari mayat monster. Namun di saat yang bersamaan nampak salah satu anggota Ogre tiba-tiba saja muncul di samping Yexing, kemudian bergerak berusaha untuk menyerangnya. Melihat itu sendiri, tanpa basa-basi Yexing pun lantas menggunakan kekuatan recycle-nya yang langsung mendaur ulang para monster-monster itu hingga habis tak tersisa.
Melihat tindakan Yexing sendiri, terdengar Yiling langsung mengatakan jika semua mayat-mayat monsternya langsung menghilang di saat yang bersamaan. Dengan begitu bangga, Zotong pun juga ikut mengatakan kalau Yexing itu memanglah luar biasa. Tetapi setelahnya terdengar Wuming yang berada di belakang Yexing mempertanyakan jika ia itu memang memiliki kemampuan yang menarik semacam itu ya. Mendengar pertanyaan dari Wuming sendiri, sembari sedikit menoleh ke belakang, Yexing pun hanya menjawab jika ia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ia menghancurkan semua mayat monster itu sendiri bertujuan supaya Shaman tidak bisa menggunakannya lagi. Namun di saat yang bersamaan, sembari menghela nafasnya panjang, Yexing pun juga berpikir kalau ia kira ia bisa melihat sampah-sampahnya terlebih dahulu. Namun ternyata ia terpaksa harus menggunakan recycle sebelum melihatnya. Kemudian sembari berlari dari dalam kabut asap bersama dengan para rekan-rekannya, terdengar Fang Xiong tiba-tiba saja memanggil Yexing dengan begitu tergesa-gesa. Lalu saat ia sudah berada tepat di hadapan pria itu, Fang Xiong pun juga kembali mengatakan jika ia akan berbaik hati kepada kelompok Yexing untuk memberikan mereka kesempatan. Jadi bagaimana? Namun mendengar ucapan Fang Xiong yang dirasa kurang jelas, Yexing pun tentu saja langsung meminta pria itu untuk menceritakan terlebih dahulu dan ia akan mendengarkannya. Setelahnya tanpa basa-basi lagi, Fang Xiong pun langsung menjelaskan jika ia yakin kalau anggota Yexing itu pasti ingin pamer kekuatan, bukan? Jadi bagaimana kalau ia menulis catatan berkilau di laporan misi dengan menyertakan kesaksiannya tentang anggota Scavenger Home yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pertarungan bersama dengan Hunting Herd, yang kemungkinan akan membuat mereka dapat menaikkan grade grup setelah keluar dari sini. Mendengar itu, Yexing pun hanya menjawab jika ia tidak pernah masalah dengan menjadi seorang pemungut sampah. Lagi pula kalau grupnya berubah haluan, bukankah Fang Xiong juga pasti akan langsung melaporkan kualifikasi dari grupnya? Mendengar tuduhan dari Yexing sendiri dengan nada sok ramahnya, Fang Xiong pun lantas menjawab dengan mempertanyakan jika apakah maksud Yexing dari melaporkan lagi. Bukankah Yexing sendiri yang memerintahkan dirinya untuk mengesampingkan prasangka dan bekerja sama? Padahal ia dengan tulus mengundang anggota Yexing untuk bergabung dengan mereka sebagai grup hunting, dan ia juga berjanji untuk itu semua. Mendengar ucapan Fang Xiong yang tiba-tiba saja menjadi sok ramah dan baik seperti itu, tentu saja membuat Yexing dan juga teman-temannya merasa begitu merinding juga kebingungan. Lalu kini kita pun kembali lagi ke beberapa menit sebelumnya. Nampak pemimpin Ogre itu merasa begitu kesulitan setelah beberapa anggota Hunting Herd meledakkan bom asap untuk mengalihkan agronya. Kemudian sembari menghembuskan nafasnya lelah, Fang Xiong pun juga terdengar mengatakan kepada rekan-rekannya jika sulit untuk mengalahkan monster itu. Namun mendengar ucapan Fang Xiong sendiri, Mage pun langsung menjawab jika sepertinya mereka tidak perlu bertarung untuk melawan monster itu, dan mereka juga tidak perlu mengalahkan pemimpinnya untuk bisa maju, karena mereka akan bisa memutar untuk menghindari pertarungan kemudian langsung menuju ke titik tujuan. Mendengar ide dari Mage itu, Fang Xiong pun lantas menjawab jika memutar menghindari pertarungan bagaimana bisa, karena mau bagaimanapun monster itu pasti akan terus mengejar mereka semua. Tetapi mendengar itu, sembari menepuk-nepuk tangannya untuk menghilangkan debu, Mage itu pun langsung menjawab dengan mempertanyakan jika bukankah Fang Xiong sudah membenci para anggota Yexing itu dari lama. Jadi bagaimana kalau mereka memancing para anggota Yexing untuk menuju ke pemimpin Ogre? Bukankah ini adalah sebuah ide yang sangat cemerlang? Mendengar ucapan rekannya itu sendiri tentu saja membuat Fang Xiong merasa begitu terkejut. Namun setelahnya, Mage tadi pun juga kembali mengatakan jika tidak masalah kalau para pengumpul sampah itu mati, karena memangnya ada yang mau menuduh Fang Xiong macam-macam, sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang pemimpin aliansi. Mendengar penjelasan dari sang Mage barusan dengan mata berbinar-binar, Fang Xiong pun akhirnya menjawab jika itu memang sebuah ide yang bagus sekali dan ayahnya itu memanglah hebat.
Kembali lagi ke masa kini dengan niat busuknya terdengar Fang Xiong kembali mempertanyakan kepada para anggota Yexing jika bagaimanakah kalau dirinya mengundang mereka semua dengan tulus. Namun mendengar ucapan Fang Xiong sendiri, nampak Zhou Tong langsung berbisik kepada Yexing dan memberitahu jika Fang Xiong itu cuma mau masuk dan menjadikan mereka semua sebagai umpan. Lalu Wu Ming pun juga ikut mengatakan jika Hunting Herd sudah hampir rata. Meskipun mereka sudah berusaha keras dan sudah jelas jika semua ini adalah sebuah perangkap. Namun di sisi lain nampak Liu Xingran dengan begitu bersemangat mengatakan kepada Yexing yang berada di sampingnya jika karena ada monster kuat yang harus segera dikalahkan, maka sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk bertarung. Jadi ia pun meminta agar Yexing tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelahnya terdengar Fang Xiong kembali mempertanyakan kepada grup Yexing jika bagaimanakah dengan tawaran yang tadi telah ia berikan. Kelompoknya sendiri tidak akan mendiskriminatif kelompok Yexing dan bahkan akan menyisihkan bagian mereka nanti di akhir. Namun mendengar iming-iming dari Fang Xiong barusan, terlihat Yexing langsung menyetujuinya yang tentu saja membuat Zhou Tong merasa begitu ketakutan seraya mencoba untuk menghentikan keputusannya. Namun di sisi lain, Liu Xingran tentu saja langsung merasa begitu senang karena sejak datang ke dalam Abyss yang ia inginkan memanglah bertarung. Tetapi mendengar jawaban dari Yexing sendiri, dengan begitu senang Fang Xiong pun lantas mengatakan jika Yexing itu memang adalah orang yang pantas untuk ia pilih. Jadi untuk selanjutnya mereka akan menyerang bersama sebagai bukti pertemanan. Mendengar arahan dari Fang Xiong barusan, tentu saja langsung membuat Zhou Tong dan juga Yiling merasa begitu ketakutan. Tetapi di sisi lain, Liu Xingran malah merasa begitu senang karena yang terpenting adalah ia bisa mengamuk sekarang. Namun melihat ketakutan dari beberapa anggota timnya, nampak Yexing langsung meminta kepada Fang Xiong agar menunggu sejenak karena ia ada rapat internal bersama dengan rekan-rekannya sebentar. Tetapi di saat yang bersamaan, di dalam rangkulan Yexing, Zhou Tong pun segera mengatakan jika si Fang Xiong bajingan itu sudah memiliki niat jelek sejak awal, di mana ia hanya ingin menyingkirkan mereka semua. Dan jangan bilang kalau Yexing itu memang benar-benar serius untuk bergabung bersama dengannya. Namun di saat yang bersamaan, terlihat Yexing tiba-tiba saja membakar sebuah kartu, lalu merubahnya menjadi sebuah perisai, kemudian memberikannya kepada Zhou Tong dan memerintahkan ia agar menggunakan perisai itu untuk menyelamatkan diri di dalam momen-momen kritis. Namun melihat perisai itu sendiri dengan begitu terkejut, Zhou Tong pun langsung mempertanyakan jika bukankah itu adalah perisai legendary. Dan di sisi lain, nampak pula dengan mata berbinar-binar, Yiling mengatakan jika ini adalah pertama kalinya ia melihat kelas legendary. Lalu dengan begitu dramatis, Zhou Tong pun juga kembali mengatakan kalau tabungannya yang seuprit bahkan tentu saja tidak akan pernah bisa untuk membayar ongkos perbaikan perisai ini. Dan jika sampai perisainya rusak, sedangkan di saat yang bersamaan nampak Yiling sendiri ingin memegang perisai itu. Namun mendengar ucapan Zhou Tong tadi, Yexing pun langsung menjawab dengan mempertanyakan jika buat apa diperbaiki. Kalau rusak, maka Zhou Tong bisa langsung saja membuangnya dan nanti akan ia berikan yang baru. Setelahnya nampak Yexing mendekati Liu Xingran lalu mempertanyakan jika ia mempunyai kemampuan medis bukan? Namun mendengar itu, Liu Xingran pun hanya menjawab jika sepertinya ia punya, tetapi ia tidak sebegitu ahli menggunakan skill healing. Namun meskipun begitu, skill healing seharusnya menjadi salah satu skill inti kenaik. Mendengar penjelasan dari Liu Xingran sendiri dengan wajah begitu berbinar-binar, Yexing pun tiba-tiba saja langsung mengatakan jika sudah fix kalau Liu Xingran lah yang akan menjadi pengasuh Zhou Tong dan juga Yiling. Mendengar ucapan Yexing barusan tentu saja membuat Liu Xingran di detik itu juga langsung mematung di tempat. Pasalnya ia selalu masuk ke dalam Abyss sendirian, maka sudah pasti ia tidaklah cocok untuk menjadi seorang pengasuh.
Tetapi setelah itu, sembari memperhatikan kedua rekannya yang tengah sibuk untuk berebut perisai yang ia beri, Yexing pun hanya menjawab jika kali ini Liu Xingran tidak perlu menyerang karena misinya adalah melindungi garis belakang mereka, yaitu Zotong dan juga Yiling. Karena job changers yang memiliki kemampuan untuk melindungi orang lain itu hanya Liu Xingran, dan dengan begitu maka ia bisa membantu semuanya meninggalkan Abyss dengan selamat. Mendengar percakapan antara Yexing dan juga Liu Xingran sendiri, Zotong pun langsung menjawab jika akan ia percayakan nyawanya kepada Liu Xingran. Namun di sisi lain, Yiling hanya menjawab jika ia rasa ia tidak selemah itu. Lalu setelahnya, sembari menepuk pundak Liu Xingran, Yexing pun lantas kembali mengatakan jika akan ia percayakan Zotong dan juga Yiling kepadanya. Jadi ia harus melindungi mereka berdua dengan baik. Mendengar itu sendiri, sembari mengembuskan nafasnya pasrah, Liu Xingran pun akhirnya menyetujuinya, namun biarkan ia untuk melihat fitur healingnya terlebih dahulu. Setelah itu, Yexing pun juga mengatakan kepada Yiling jika fire spell miliknya akan instant cast. Jadi ia bisa mengincar musuh yang ingin mendekat terlebih dahulu supaya mereka mati dalam jarak yang tidak terlalu dekat dengannya. Sedangkan Corpse Explosion milik Necromancer juga bisa membangkitkan mayat hanya dalam waktu 5 detik. Jadi Yiling harus bisa menjaga jarak aman. Namun mendengar itu dengan wajah tengilnya, Yiling pun hanya menjawab jika ia bisa menghanguskan mereka semua menjadi abu dan monsternya pasti tidak akan dapat meledak. Lalu setelahnya nampak Yexing berbalik badan ke belakang menghadap Wu Ming tanpa bicara sepatah kata pun. Namun melihat Yexing menatapnya seperti itu, Wu Ming sendiri pun lantas mempertanyakan jika kenapa dirinya juga tidak akan mati. Mendengar ucapan Wu Ming sendiri dengan santai, Yexing pun hanya menjawab jika lupakan saja dan terserah Wu Ming mau melakukan apa saja. Selain itu yang tersisa sekarang hanyalah tujuan mereka, yaitu mengalahkan Ogma dan Octella tanpa bantuan dari Hunting Herd. Tak lama setelah itu terdengar Fang Xiong mengatakan kepada grup Yexing jika Hunting Herd akan memimpin mereka dari belakang dan mereka hanya perlu menarik perhatian monster besar itu. Namun ngomong-ngomong, mereka juga harus berhati-hati dengan monster kecil yang berada di atas tubuh ogre itu, karena dia bisa meledakkan mayat monster. Mendengar ucapan dari Fang Xiong sendiri tanpa menjawab sepatah kata pun, Yexing dan juga para anggotanya langsung saja masuk ke dalam kepulan asap itu dengan sangat berani, yang tentu saja membuat Fang Xiong merasa begitu terheran. Pasalnya mereka langsung maju begitu saja tanpa buff maupun power up. Lalu nampak Yexing dan juga para rekan-rekannya kini sudah mulai menghilang ditelan oleh tebalnya asap dari bom yang tadi diledakkan oleh beberapa anggota Hunting Herd. Dan di saat itulah Fang Xiong langsung mengajak para anggotanya untuk segera kabur, karena kalau grup Yexing kalah maka agronya akan berpindah kepada mereka. Tak lama kemudian nampak Yexing muncul dari balik tebalnya asap, kemudian langsung memanggil kumpulan para ogre itu untuk mendekat kepadanya. Mendengar ucapan Yexing sendiri tentu saja membuat para ogre itu langsung menoleh lalu berlari untuk menyerang Yexing. Namun siapa sangka sebelum para ogre itu berhasil menyentuh dirinya, terlebih dahulu Yexing menyerang para ogre itu hingga membuat beberapa dari mereka meledak dan mati secara bersamaan. Melihat kuatnya serangan dari Yexing tentu saja membuat pemimpin ogre itu merasa sedikit ketakutan. Namun di saat yang bersamaan terlihat Shaman berbicara dengan pemimpin ogre itu yang tentu saja bahasanya tidak dimengerti oleh Yexing. Jadi ia pun langsung meminta sistem untuk menganalisa bahasa konten. Tak lama setelah itu sistem pun mulai memberitahu Yexing bahwa sistem telah berhasil memeriksa dan Yexing kini sudah bisa memahami bahasa monster. Kemudian sembari menggunakan kekuatannya, terdengar Shaman itu kembali mengatakan jika ia dan juga pasukannya yaitu klan ogre memang sudah ditugaskan oleh langit untuk menjaga lembah tempat peristirahatan kaisar. Jadi semua yang berani masuk ke sana harus mati dan menebusnya dengan darah mereka. Lalu terlihat Shaman itu menggunakan sihir nekromansi miliknya membuat para ogre yang semula mati menjadi bangkit kembali. Melihatnya sendiri sembari berlindung di balik perisai, Zotong pun lantas segera memberitahu Yexing jika Shaman itu pasti ahli pasukan dari klan ogre. Jadi selama dia dibunuh, maka pasukan itu pasti tidak akan menjadi ancaman lagi.
Setelahnya nampak beberapa anggota dari klan Ogre itu mengangkat sebuah palu besar, membuat Zotong yang melihatnya tentu saja langsung berteriak ketakutan. Kemudian kampak itu pun juga langsung diberikan oleh para anggota Ogre kepada pemimpin mereka. Di saat yang bersamaan muncul sistem yang memberitahu jika monster itu kini telah memiliki kemampuan healthy recovery yang bisa memulihkan health point dengan lambat. Lalu ada pula Humo Ghost fisik yang tahan terhadap teknik kontrol dan efek kontrol pelemahan. Melihatnya sendiri tentu saja membuat Zotong tambah merasa begitu ketakutan, lalu mengatakan jika sekali saja ia kena kampak itu pasti bakalan langsung koit. Jadi ia pun meminta kepada para rekan-rekannya bagaimana kalau mereka menunggu Hunting Heart terlebih dahulu. Namun segera setelahnya barulah Zotong menyadari jika ternyata anggota Hunting Heart memang benar-benar telah menjadikan mereka sebagai umpan. Meskipun Hunting Heart menganggap mereka sebagai sampah, tapi tetap saja seharusnya Hunting Heart itu tidak memperlakukan mereka seperti itu. Namun setelahnya terdengar Wuming mempertanyakan kepada Yexing yang berada di sampingnya jika bagaimanakah sekarang. Mendengarnya, Yexing pun langsung menjawab jika Shaman itu juga berencana untuk membuat umpan yang bukan cuma bisa menahan mereka, tetapi juga yang bisa berubah menjadi bom. Namun walaupun begitu, Yexing juga sudah memiliki sebuah ide di mana biarkan ia saja yang membunuh para ogre itu dan Wuming bisa membersihkannya. Mendengar ide dari Yexing, Wuming pun lantas menyetujuinya, lalu tanpa aba-aba langsung bergerak maju membuat Yexing pun tentu saja merasa begitu panik dan kembali mengatakan kepada Wuming jika bahkan ia belum selesai berbicara. Tetapi setelah itu sembari melirik pasukan lainnya yang berada di belakang, ia pun lantas meminta mereka untuk mendengarkannya dengan baik-baik, di mana mereka harus mengalahkan para ogre itu tanpa sisa. Mendengar ucapan Yexing sembari bersiap dengan senjatanya masing-masing, Liu Xingran dan juga Yiling pun lantas meminta Yexing untuk mempercayakan semua kepada mereka, karena para ogre itu pasti akan segera berubah menjadi abu. Di sisi lain, nampak Wuming bergerak ke depan dengan begitu berani, sedangkan Zotong sendiri dengan sedikit ragu hanya menjawab jika ia akan berusaha dengan sebaik mungkin. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.